Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mariana Nuba, biasa dipanggil Arin. Saya dari kelas 11 IPA. Saya akan menjelaskan pengertian gereja yang satu. Gereja yang satu yaitu kesatuan di dalam gereja, mendapatkan dasarnya itu dari kesatuan Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal kendatinya memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Namun hakikatnya adalah sama. Sama halnya dengan gereja, kendatinya beraneka ragam, namun tetap satu, yaitu gereja yang berkumpul dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai suatu persatuan. Roh Kuduslah yang menyatukan gereja. Dalam konteks kehidupan kita di masyarakat, kehidupan Kristiani kita menyadari bahwa dosa menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perpecahan. Sebaliknya, di mana ada kebajikan, di sana ada perdamaian. Ada 3 hal yang membuat gereja yang satu yang terdiri dari 1. Pengakuan iman yang sama. 2. Perayaan ibadat bersama dan sakramen-sakramen. 3. Suksesi apostolik yang oleh tabisan menegakkan kesepakatan sebagai saudara dan saudari dalam kerajaan Allah. Sekian penjelasan saya tentang pengertian gereja yang satu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya siswa pelajar dari SMA 1 Mapunggo dari kelas 11 MIPA. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Romsitewea. Saya akan menjelaskan pengertian gereja secara singkat. Pengertian gereja yang kudus merupakan gereja yang kudus dalam pengertian yang universal adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Allah dan oleh Roh itu pula telah dibaptiskannya menjadi anggota tubuh Kristus. Kekudusan gereja juga bukanlah terletak pada anggota-anggota gereja dan perbuatannya, tetapi berdasarkan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Sekian saja pengertian singkat gereja kudus. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Nama lengkap saya Maria Tantrianti Kyotoyo, biasa dipanggil Tanti. Saya dari kelas 11 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang gereja yang Katolik. Kata Katolik berasal dari kata sifat bahasa Yunani, Katolikos, artinya universal. Gereja yang Katolik adalah gereja yang benar yang didirikan oleh Yesus Kristus, yang para anggotanya saling dipersatukan dalam ikatan persekutuan rohani. Wajah gereja bukanlah semua harus sama dengan gereja yang ada di Vatikan, melainkan beraneka ragam dan berbeda-beda. Adapun yang sama adalah isinya atau esensinya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin memperkenalkan nama lengkap saya Mariani Kristanti Joo, biasa disapa Marni, kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang gereja sebagai gereja apostolik. Apostolik atau rasuli berarti gereja yang berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka. Gereja Katolik didirikan atas dasar para rasul, memiliki 3 macam arti. Yang pertama, ia tetap dibangun atas dasar para rasul dan para nabi. Yang kedua, dengan bantuan Roh Kudus yang tinggal di dalamnya, ia menjaga ajaran, warisan iman, serta pedoman-pedoman sehat para rasul dan meneruskannya. Yang ketiga, ia tetap diajarkan, dikuduskan, dan dibimbing oleh para rasul sampai pada saat kedatangannya kembali Kristus. Terima kasih. Nano Kusnaga dari kelas 11 IPS 3. Saya akan menjelaskan arti gereja sebagai umat Allah. Arti gereja sebagai umat Allah adalah bahwa semua anggotanya memiliki sejarah atau persamaan status yang
Arti gereja sebagai umat Allah adalah bahwa semua anggota memiliki kesejaraan atau persamaan status yang fundamental, tidak ada Sekian. ya. Perkenalkan, nama lengkap saya Henrikus Abamaga. Saya siswa dari SMA Negeri 1 Mopong. Saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk pribadi. Menjadi seorang yang unik. Diamati hal-hal yang fisik, psikis, bakat atau kemampuan serta pengalaman yang dimiliki. Contoh, cacat, pendek, hitam, rambut keriting, hidung pesek. Sikap positif serta pengalaman yang dimilikinya, yaitu menerima keunikan sebagai anugerah. Saya Victorius Loa, saya dari SMA 1 Moponggo. Saya menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk pribadi. Menjadikan seorang disebut unik, diamati dari hal-hal fisik, psikis, bakat atau kemampuan, serta pengalaman yang dimilikinya. Contohnya, cacat, pendek, hitam, rambut keriting, hidung pesek. Kegiatan Rocky yang kegiatannya terjadi di teras depan pastoral atas nama lembaga pembinaan SMA Moponggo mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaan kita dalam kegiatan kunjungan guru untuk kalian semua di tempat ini di akhir minggu kedua dan keempat dalam bulan September. Diharapkan semangat belajar, semangat mengerjakan tugas, semangat melakukan kegiatan mencatat, semuanya ini demi panggilan muliamu. Di kelas 12 nanti kamu akan belajar tentang panggilan hidup. Kamu sekarang dipanggil, yang suatu saat nanti akan jadi apa tidak tahu. Bersyukur kalau di antara kamu ada panggilan untuk hidup membiara. Bersyukur kalau kita dipanggil untuk menjadi awal. Maka tadi disampaikan oleh Pastor Doki ditekankan supaya ke depan kamu aktif, mulai kegiatan doa pagi, doa sebelum dan sesudah kegiatan, makan, minum, kerja, dan kalau bisa dianjurkan supaya pulang dari tempat ini makan minum harus bersama dengan mama supaya di sana ada kegiatan sharing berbagi. Ingat, selama ini ditemukan makan sendiri dan kita akan tutup kegiatan ini dalam waktu dan berkurang kembali menyampaikan hasil kunjungan hari ini kepada pihak kurikulum dan juga mengetahui Kepala SMA Moponggo Bapak Alusius Amesis. Kita tutup kegiatan ini dalam tanda kebenaran Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus, terima kasih untuk kebersamaan kami dalam kegiatan ini. Banyak hal yang kami pelajari, banyak yang kami bimbang, semua sedekah kami. Berkatilah perjalanan pulang kami, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Terima kasih untuk semua orang ini, semua orang yang dijumpai dari
sendiri Bapa kami, ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga.